gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka. Yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah mereka, di balik pagar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, sekali lagi Ikinya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin ya, geng ya. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction lagi nih, geng, yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang seorang akak yang bilang respect kepada orang Malaysia. Dan dia bilang sepatutnya hal macam ini yang patut kita contoh ataupun patut kita ikuti daripada Malaysia nih, geng. Nah, geng-geng semua, kira-kira hal-hal seperti apa yang kakak ini ceritakan, geng? Tentunya kalian sudah penasaran video apa yang Ikinya juga akan reaction buat kalian semua ya, geng ya. Oke, geng, langsung saja ke videonya, gak usah berlama-lama. Tapi, geng, sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng. Pastikan kalian sudah sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, geng. Janji jangan bergaduh. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Let's go. Di sini gue mau cerita ya, gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan, terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka, ada banyak hal juga yang gue nggak respect dari mereka. Itu normal ya, karena semua orang itu pasti punya kesalahan dan negara itu semuanya tidak sama. Dan dari pandangan kita di luar, negara ini sangat baik, ramah, dan segala macamnya. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam negara itu sendiri, kita pasti tahu kalau misalnya ada hal yang kita tidak suka dan ada hal yang kita sangat suka dalam hal itu kan. Nah, sama juga kayak di sini. Jadi yang di sini gue ambil, gue respectnya, bukan yang tidak sukanya, karena itu normal menurut gue. Yang pertama, yang gue respect, yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah mereka, di balik pagar gitu, untuk semua orang bisa buang sampah tersebut ke sana. Dan tempat sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan semua rumah tempat sampahnya sama. Dan mungkin itu adalah ketetapan daripada kerajaannya dia gitu kan. Terus yang kedua, lelaki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan selain muhrim ya. Kalau tidak muhrim itu tidak boleh bersentuhan. Sekeji dan sejahat apapun orang tuh, dia paham kalau lelaki dan perempuan itu tidak boleh disentuh. Contoh kecilnya, gue kasir dan gue ngebaliin kembalian orang gitu kan. Dan itu tidak gue kasih langsung ke tangannya, melainkan gue taruh di atas meja, pas itu dia ambil sendiri. Terus yang ketiga, gue respect sama orang Malaysia. Yang ketiganya itu orang tua. Gue di sini kerja macam-macam. Terkadang gue kerja jadi kasir, terkadang gue kerja jadi waiters, terkadang gue kerja jadi tukang masak. Yang gue respect itu orang tua sekalipun dia paham. Ketika mereka belanja, dan gue sebagai kasir sekarang nih, ketika mereka belanja, mereka paham kalau misalnya plastik itu tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak terlalu akan ambil. Contohnya, dia beli barang nih 3 jenis gitu. Istilahnya kita perlu gitu untuk kasih dia plastik gitu kan. Terus dia bilang, mau plastik nggak? Dia selalu jawab nggak usah, karena mereka masih bisa mengcover dengan tangan mereka sendiri gitu kan. Terus mereka nggak perlu ambil itu. Nanti gue bakalan bikin video tentang itu. Dan kemudian yang keempat yaitu mereka tidak pernah dan tidak boleh untuk berduaan dengan lawan jenis kan. Meskipun itu dalam perjalanan yang sejengkal pun. Itu kan gue pergi ke pasar sebentar aja gitu, numpang dong gitu kak, itu nggak boleh. Mesti ada orang lain lagi di dalam itu. Dan itu jadi bahan yang sangat sensitif. Dan gue pernah dengar cerita dari teman gue, dia pacaran sih, belum menikah, masih pacaran mereka kan. Terus cowoknya ini kecelakaan dan ceweknya ini nggak tahu mau pergi ke hospital itu sama siapa.
Dan kemudian teman cowoknya ini nganterin gitu kan, terus dia minta maaf, aku minta maaf tahu, karena aku nganterin awak tapi tak ada kawan saya. Nah, macam tuh. Jadi mereka tuh merasa bersalah ketika mereka melanggar sesuatu etika yang menurut kita itu normal gitu kan. Nah, geng-geng semua, jadi ikinya akan meluruskan daripada perkataan kakaknya itu ya, geng ya. Jadi benar banget kata kakaknya itu, kita kalau mau masuk ke negara orang pasti ada yang kita sukai dan ada juga yang tidak disukai tersebut. Nah, jadi banyaknya daripada konten-konten kreator sekarang ini yang tidak menyukai negara Malaysia, itu yang tidak pernah masuk ke ataupun tidak pernah datang ke Malaysia ataupun tidak pernah melihat dengan secara langsung negara Malaysia, seperti itu, geng. Kalau kalian yang seperti netizen-netizen yang selalu membual inilah cuma mendengarkan di media sosial yang mendengarkan konten kebencian, nah, kalian itu akan terus merasa benci dan merasa iri kayak gitu, geng. Cobalah kalian coba bermainlah ke negara Malaysia. Bagaimana ramahnya orang Malaysia menyambut para tetamunya seperti itu. Apalagi menyambut orang Indonesia seperti itu, geng ya. Jadi kakaknya nih respect, balik lagi ke cerita kakaknya nih respect, Kak. Benda-benda yang tadi yang pertama, anak kecil itu sudah dididik dari kecil, geng. Dulu ini cerita tentang ikinya yang pernah datang ke Malaysia ataupun pernah bekerja di Malaysia. Menurut kalian yang pernah ikinya menjadi babu ataupun budak di Malaysia, ikinya melihat dengan mata kepala ikinya sendiri, geng. Bahwasannya anak kecil-kecil, anak dari segi kecil pun, umur berapapun itu sudah diajarkan membuang sampah ke tempat sampahnya, geng. Memang betul sekali apa yang diceritakan oleh kakak ini, geng. Jadi tidak sembarangan budak-budak kecil itu ataupun budak-budak sekolah itu ya, itu semua membuang sampah merata, geng. Beda halnya kan namanya budak-budak, ada yang nakal, ada juga yang ikut ya, geng ya. Kayak gitu. Tapi ikinya yakin 100 demi 100 kebanyakannya budak-budak Malaysia ataupun anak kecil di Malaysia itu membuang sampah pada tempatnya, geng. Karena ikinya pernah melihat sendiri dan ikinya sangat shock kayak gitu, geng. Dan yang kedua, nah bener banget tuh, geng ya. Kalau di Malaysia itu kita kalau mau beli ke kasir, bukannya kasirnya itu sombong yang perempuan, bukan, geng. Tapi mereka itu membalikan uang ataupun uang kembaliannya itu, geng. Uang kembaliannya itu, geng ya. Mereka itu tidak bersentuhan, melainkan ditaruh di meja kasirnya karena takut bersentuhan seperti itu, geng. Dan yang nomor 3 ya, ikinya kurang tahu juga karena ikinya belum pernah ngerasain di antara berdua sama orang perempuan Malaysia karena ikinya juga ya kalau makcik sama makcik, ikinya pernah juga lah sama makcik ya yang memiliki suami, ikinya pernah juga makcik lah kayak gitu. Makcik ya, bukan seperti ada belaki ataupun masih berumah tangga masih baru, itu enggak ya, geng ya. Ini makcik-makcik yang sudah berumur kayak gitu. Jadi ikinya pernah juga dihantar kayak gitu untuk membeli barang waktu ikinya dulu adalah waktu cerita ikinya pertama mau pergi ke Nentinen nyasar kayak gitu ya, geng ya. Dan seperti itulah, itu bener banget, geng, culture shock yang diceritakan oleh kakaknya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian belum masuk ke dalam rumahnya, terus kalian menilai dari luar rumahnya, ya kalian nggak akan tahu isi dalam rumahnya tuh seperti apa. Nah, jadi kesimpulan daripada kakaknya itu, janganlah menilai dari luarnya saja, nilailah dari dalamnya. Buat netizen-netizen ya, jadi kalian berpikirlah positif, jangan selalu berpikir negatif. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian ada pemasukan dari pikiran kalian. Semoga kalian tidak
ke belakangnya membenci-benci negara lain seperti itu ya geng ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja dan apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.